Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, kelas B, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini kami akan menjelaskan mengenai artikel ilmiah yang berjudul Psikologi sebagai Media Multi Learning dalam Pembelajaran Matematika. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rifana Skarwulandari dengan NIM A41020052 dan teman saya yang bernama Titis Insani Winursita, NIM A4102054. Baik, itu anggota dari kelompok kami. Langsung saja saya persilakan Titis Insani Winursita untuk mengawali penjelasan. Kepadanya saya persilakan. Psikologi sebagai media learning dalam pembelajaran matematika. Di sini saya akan menjelaskan abstrak terlebih dahulu. Penelitian ini menggunakan objek kajian yaitu psikologi, di mana psikologi ini merupakan LMS, singkatan dari Learning Management System yang bersifat terbuka untuk dimanfaatkan dalam pembelajaran. Fokus kajian ini yaitu meliputi fitur dan manfaat psikologi untuk mempermudah pembelajaran dalam matematika. Penggunaan psikologi sebagai mobil learning dalam pembelajaran matematika dapat digunakan dari berbagai tingkatan, yaitu mulai dari tingkatan SD, SMP, SMA, SMK, maupun perguruan tinggi yang meliputi baik itu D1, D2, D3, S1, S2, dan S3. Dalam matematika ini sangat penting bagi guru untuk memperhatikan topik materi yang akan disampaikan, yaitu memuat di dalam psikologi. Proses interaksi di kelas tertentu tidak bisa dipindahkan sepenuhnya ke psikologi, tetapi jika dikaitkan dengan sumber belajar atau materi, maka psikologi bisa digunakan untuk menyampaikan seluruh materi yang akan disampaikan guru. Pendahuluan. Fenomena perkembangan teknologi juga berpengaruh besar pada dunia pendidikan, terutama yaitu proses pembelajaran yang sudah mulai berubah paradigmanya. Agar proses pembelajaran berlangsung optimal, maka diperlukan teknologi untuk memudahkan siswa dalam mengakses sumber belajar. Pembelajaran tidak berlangsung di dalam kelas, akan tetapi dapat pula disetting untuk dilakukan di mana saja dan kapan saja, dengan memanfaatkan jaringan internet atau disebut dengan e-learning. Pembelajaran e-learning bahkan sudah mengarah pada mobile learning, yaitu dengan memanfaatkan ponsel sebagai media pembelajaran. Hal ini tidak lepas dari perkembangan ponsel yang sudah semakin pintar, ditunjang oleh sistem operasi yang terus berkembang. Sistem ini berpengaruh sangat signifikan terhadap perkembangan ponsel yang awalnya mulai muncul hanya untuk komunikasi saja, akan tetapi kemudian berkembangnya sesuai zaman menjadi perangkat yang memberikan peran lebih dari sekedar komunikasi. LMS merupakan suatu sistem terstruktur dengan penyediaan fitur yang sangat mirip dengan realita kondisi pembelajaran di dunia nyata. Salah satunya yaitu LMS yang ada saat ini, yaitu psikologi, yang jika dilihat dari tampilannya sangat mirip dengan media sosial, namun lebih privasi dan mengandalkan fitur-fitur yang memang ditunjukkan untuk pembelajaran. Fitur dalam psikologi ini menjadi objek kajian yang menarik jika dikaitkan dengan pemanfaatannya dalam pembelajaran matematika. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif yaitu metode ilmiah yang menggunakan penelitian sebagai instrumen kunci dan menggunakan objek sebagai subjek kajian yang bersifat alamiah sesuai dengan fenomena yang diamati oleh peneliti. Tidak hanya itu, pengertian dari deskriptif juga dapat diartikan sebagai metode meneliti suatu objek untuk mengetahui hubungan antar fenomena yang dideskripsikan secara sistematis. Bahwa penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan berdasarkan pada filsafat positivisme untuk mengkaji kondisi ilmiah suatu objek yang memberikan penekanan pada makna objek kajian. Jadi, metode penelitian deskriptif kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian deskriptif
instrumen kunci yang peneliti untuk mengkaji fenomena dan hubungan antar fenomena berdasarkan kondisi ilmiah objek kajian sehingga akan diperoleh makna yang sistematis sebagai bagian inti dari kesimpulan hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan objek kajian yaitu Schoology yang merupakan salah satu learning management system yang bersifat terbuka untuk dimanfaatkan dalam pembelajaran. Fokus kajian meliputi fitur yang dimiliki Schoology dan fungsinya untuk dimanfaatkan sebagai mobil learning dalam pembelajaran matematika. Penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh Rifana Skarwulandari. Kepadanya saya persilakan. Berikut akan saya sampaikan mengenai hasil dan pembahasannya. Psikologi sebagai Learning Management System atau bisa juga disingkat dengan LMS adalah teknologi yang memanfaatkan halaman website sebagai media pembelajaran yang di dalamnya sudah terintegrasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. LMS saat ini tidak hanya berupa halaman website, tetapi juga sudah dikembangkan berupa aplikasi di ponsel terutama yang berbasis Android dan iOS. Psikologi sendiri merupakan salah satu LMS yang dapat digunakan baik di laptop maupun di perangkat ponsel. Psikologi mulai dikembangkan pada tahun 2009 oleh Jeremy Friedman, Ray Huang, serta tim Trinidad. Hingga kini, pengguna psikologi sudah mencapai 7,5 juta di berbagai negara. Psikologi memiliki fitur yang tersedia secara gratis dan juga berbayar, sehingga pengguna dapat memilih sesuai dengan keperluan masing-masing. Pihak lembaga pendidikan formal dan informal dapat menggunakan psikologi sebagai LMS untuk mendukung proses pembelajaran yang berbasis e-learning. Psikologi juga menyediakan akses bagi siswa, mahasiswa, guru, dosen, bahkan orang tua. Pengguna psikologi ini wajib melakukan registrasi terlebih dahulu untuk dapat menggunakan layanan psikologi. Sama seperti media sosial pada umumnya, saat registrasi memerlukan email dan identitas lainnya. Psikologi membantu guru dalam memberikan kesempatan yang luas kepada siswa untuk berkomunikasi dan mengakses sumber-sumber belajar sesuai dengan kebutuhan dalam pembelajaran. Hal ini didukung dengan ketersediaan berbagai format file yang dapat diakses oleh pengguna, yaitu seperti gambar, audio, video, dan link eksternal. Semua fitur yang tersedia terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan fungsi pemanfaatan fitur, seperti sumber belajar, kelompok komunitas, materi pelajaran ataupun perkuliahan, tugas, dan tes evaluasi. Semua fitur tersebut menjadi satu kesatuan yang saling mendukung pengguna psikologi sebagai LMS dalam sistem pembelajaran mobile learning. Fitur utama psikologi. Secara umum, psikologi mempunyai fitur unggulan yaitu course, group, dan resource. Course merupakan fitur yang dapat digunakan untuk membuat layanan mata pelajaran yang di dalamnya dapat memuat sumber belajar, materi, tugas, dan tes evaluasi. Grup atau kelompok yaitu fitur untuk membuat kelompok untuk diskusi komunitas yang dapat berupa kelompok belajar. Sedangkan resource atau sumber belajar merupakan bagian fitur yang terdapat dalam setiap fitur course dan group, yang dapat diisi dengan berbagai materi baik dalam bentuk file ataupun link eksternal. Secara keseluruhan, fitur psikologi ini dimulai dari tampilan awal, registrasi, login, dan konten fitur. Tampilan awal halaman psikologi bisa dilihat seperti pada gambar 1. Selanjutnya, register pilihan untuk melakukan registrasi terdiri dari instruktur, student, dan parent, di mana masing-masing pilihan tersebut mempunyai ketersediaan akses layanan yang berbeda sesuai dengan perannya dalam pembelajaran. Saat melakukan registrasi seperti sebagai instruktur, maka pengguna langsung diarahkan untuk mengisi data. Sedangkan saat registrasi sebagai students dan parent,
maka pengguna wajib memasukkan kode akses berdasarkan course atau grup yang dibuat oleh instruktur, seperti ditampilkan pada gambar 2, 3, 4 berikut. Login. Jika pengguna sudah memiliki akun yang terdaftar di Psikologi, maka dapat langsung masuk atau login dengan memasukkan email dan kata sandi atau password seperti pada gambar 5 berikut. Beranda. Setelah pengguna masuk dengan menggunakan email dan kata sandi yang sudah terdaftar, kemudian pengguna akan diarahkan ke beranda yang terdiri dari fitur Recent Activity dan Course Dashboard. Recent Activity sendiri merupakan fitur yang menampilkan aktivitas pengguna lainnya yang memiliki keterkaitan baik dalam course ataupun grup. Sedangkan Course Dashboard merupakan fitur yang menampilkan mata pelajaran yang pengguna buat atau yang pengguna ikuti. Selain itu, terdapat fitur Reminders atau pengingat serta Upcoming, yaitu daftar kegiatan yang akan datang seperti pada gambar 6 berikut ini. Course, Group, dan Resource merupakan 3 fitur andalan yang dimiliki oleh psikologi. Pada fitur Course memuat daftar mata pelajaran yang dibuat atau diikuti pengguna, di mana hal yang sama juga termuat pada fitur Groups yang memuat daftar kelompok pengguna. Sedangkan Resource merupakan tempat penyimpanan sumber-sumber belajar yang lebih bersifat privasi karena hanya dapat diakses oleh pengguna itu sendiri. Hal ini berbeda dengan Resource pada fitur Course dan Group, seperti ditampilkan pada gambar 7, 8, dan 9 berikut. Psikologi sebagai mobile learning dalam pembelajaran matematika. Pengguna psikologi sebagai mobile learning dalam pembelajaran matematika dapat digunakan di berbagai tingkatan pendidikan, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK, hingga kuliah, baik D1, D2, D3, D4, S1, S2, dan S3. Bahkan bisa digunakan untuk bimbingan belajar, les privat, serta komunitas pendidikan. Dukungan fitur utama psikologi akan memudahkan pengguna terutama guru dalam memanfaatkan dan mengeksplorasi pembelajaran dari tahap perencanaan hingga evaluasi. Sesuai dengan tujuan dibuatnya layanan psikologi, yaitu untuk memfasilitasi pembelajaran berbasis e-learning dan mobile learning. Maka guru dapat menggunakan ponsel sebagai alat dalam pembelajaran. Begitu juga siswa atau mahasiswa yang sudah sebagian besar membawa ponsel yang memiliki kemampuan akses jaringan internet yang tentunya akan memudahkan dalam penggunaan dan pemanfaatan psikologi. LMS yang dihadirkan dalam psikologi tentu bukan menjadi pengganti aktivitas pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas, tetapi sebagai penunjang dan pelengkap pembelajaran tersebut. Peran guru dalam menjadi fasilitator yang di dalamnya melibatkan komunikasi dengan siswa tentunya tidak bisa sepenuhnya digantikan begitu saja. Tentunya akan berbeda ketika pembelajaran yang berlangsung di kelas dibandingkan dengan pembelajaran yang menggunakan jaringan internet dalam hal komunikasi langsung dan interaksi. Dalam pembelajaran matematika, sangat penting bagi guru untuk memperhatikan topik materi yang akan disampaikan atau dimuat di psikologi. Proses interaksi di kelas tentu tidak bisa dipindahkan sepenuhnya psikologi. Tapi, jika dikaitkan dengan sumber belajar atau materi, maka psikologi bisa digunakan sebagai media untuk penyampaian seluruh materi yang akan disampaikan oleh guru. Berikut ini hasil kajian pemanfaatan beberapa fitur utama psikologi yang difokuskan pada fitur beranda dan course. Pada beranda, guru dapat memposting berbagai hal layaknya media sosial. Tetapi tentunya postingan dalam konteks ini adalah tentang hal umum terkait pembelajaran matematika atau memberikan pengumuman kepada keseluruhan siswa yang memiliki hubungan yang terkoneksi dengan layanan dalam course ataupun groups. Selain itu, pada beranda, guru juga dapat memposting assignment yang bersifat umum. Namun hal ini tidak disarankan, karena assignment lebih baik diposting pada fitur course sesuai dengan materi pelajaran. Kemudian ada fitur event yang dapat digunakan untuk menginformasikan kepada siswa
terkait kegiatan pembelajaran matematika yang akan dilakukan dalam satu semester, seperti materi setiap pertemuan, jadwal ulangan, dan pengumpulan tugas. Pada bagian lain dari beranda juga dapat diposting personal blog yang dapat memuat topik pembelajaran matematika seperti sejarah matematika, perkembangan matematika, model pembelajaran matematika, dan hal lain yang terkait dengan pembelajaran matematika. Pada fitur course, di sisi kiri terdapat bagian material, update, scriptbook, gradestop, podcast, attendance, dan members. Kemudian pada sisi kanan terdapat upcoming. Pada bagian material guru dapat mengupload folder, assignment, test, file, link, discussion, bake media album, dan bake cake. Seperti pada gambar 10 berikut. Pembuatan folder bisa menjadi pilihan ketika dalam satu topik materi terdapat lebih dari satu sumber belajar atau file, sehingga manajemen file lebih jelas dan terstruktur. Pada fitur assignment, guru dapat memuat form sebagai media bagi siswa untuk mengupload tugas. Saat akan membuat form tugas, guru akan diminta mengisi beberapa data seperti judul, deskripsi, batas upload tugas, kategori tugas, skala penilaian. Melalui form yang dibuat pada fitur assignment, maka guru akan sangat terbantu dalam memantau siswa yang terlambat dalam pengumpulan tugas. Selain itu, guru akan mudah untuk melakukan manajemen file dan proses penilaian. Fitur selanjutnya yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran matematika yaitu tes atau kuis, yang pembuatannya formnya sama dengan assignment. Pada fitur ini, guru dapat memilih tes seperti benar, salah, pilihan ganda, isian, jawaban singkat, dan memasangkan. Beragam pilihan tes ini tentu sangat membantu guru membuat tes online sesuai dengan kompetensi dan tujuan pembelajaran matematika. Kelebihan fitur tes ini yaitu guru bisa mengatur waktu yang disediakan untuk penyelesaian tes oleh siswa walaupun waktu memulai pengerjaan siswa berbeda satu dengan yang lain. Namun durasi waktu setiap siswa tetap sama karena dalam pembelajaran matematika pada umumnya perlu menghitung dan menganalisa, maka guru dapat menyesuaikan waktu yang diperlukan siswa menjawab dengan jumlah soal yang diberikan. Dari keseluruhan fitur dalam psikologi, dapat dikatakan bahwa fitur course memiliki banyak fitur yang bisa dimanfaatkan sebagai mobil learning dalam pembelajaran matematika. Guru bisa dengan mudah menyimpan sumber belajar melalui fitur materials, membuat form bagi siswa untuk mengupload tugas, serta membuat tes secara online. Hal ini akan sangat menunjang pembelajaran matematika berbasis mobile learning, karena baik guru ataupun siswa dapat mengakses dari ponsel di berbagai tempat dan setiap saat. Baik, itu tadi penjelasan tentang artikel ilmiah mengenai psikologi sebagai media mobile learning dalam pembelajaran matematika yang bisa kami sampaikan. Adapun kesimpulan yang dapat kami ambil, yaitu bahwa fitur psikologi sangat menunjang akses pembelajaran matematika yang mengarah pada mobile learning. Guru dapat membuat berbagai materi pembelajaran matematika dan menguploadnya ke psikologi melalui fitur utama yaitu course. Saya mewakili kelompok kami meminta maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian dan penjelasan kami. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Rois Abdul Falah yang sudah membimbing pembuatan artikel ilmiah kami ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.